Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ke-14 ini, kita akan belajar terkait pasar input. Pasar input ini sebetulnya berbeda dengan berbeda dengan yang sudah kita pelajari pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-13. Pasar input ini kita berbicara bahwa kita sebagai perusahaan juga berposisi sebagai konsumen. Selain kita sebagai produsen, perusahaan itu juga berposisi sebagai konsumen. Jadi di sini, ketika perusahaan itu berposisi sebagai konsumen, maka dia akan mengkonsumsi atau menggunakan jasa dari tenaga kerja, menggunakan jasa atau membeli barang yang dijual oleh perusahaan lain seperti bahan baku, kemudian ya perlengkapan mesin dan lain sebagainya. Tetapi biasanya dalam beberapa referensi di setiap buku itu, ketika menjelaskan terkait pasar input, dia akan lebih banyak membahas terkait tenaga kerja. Sehingga pasar input di sini itu kurang lebih sama seperti pasar tenaga kerja dan itu yang banyak dibahas. Oke. Untuk pengantar, di sini seperti yang kita ketahui ya, di sini ada beberapa profesi dan juga di sini dapat kita lihat bahwa ada profesi sebagai buruh bangunan, sebagai dokter, dan ini ada Lionel Messi dan juga ada Zulham Zamrun. Pertanyaannya, mengapa gaji dokter bedah itu lebih tinggi dibandingkan dengan tukang bangunan? Dan mengapa gaji Lionel Messi lebih tinggi dibandingkan dengan Zulham Zamrun? Padahal itu tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa gaji buruh atau gaji buruh bangunan itu sebesar sekian, gaji dokter bedah adalah sebesar sekian. Itu saya kira tidak ada undang-undang yang spesifik mengatakan terkait berapa jumlah gaji yang harus dibayarkan kepada perusahaan ini atau kepada orang ini, tenaga kerja ini. Termasuk juga Lionel Messi dan Zulham Zarmun juga tidak ada. Kenapa kedua pekerjaan ini memiliki gaji yang berbeda? Dan bagaimana menentukan pekerjaan mana yang memberikan gaji yang tinggi? Kita dapat mengetahui mana atau siapa yang akan memperoleh gaji yang paling tinggi dengan melihat permintaan dan penawaran tenaga kerjanya. Sebagai contoh misalnya, apakah buruh bangunan itu bisa mengerjakan atau bisa berposisi sebagai dokter bedah? Tentu saja tidak bisa. Tetapi dokter bedah itu bisa berprofesi atau bisa ya nyambi pekerjaan begitu ya. Dia bisa sebagai buruh bangunan. Saya kira hanya mengangkut barang dan lain sebagainya mungkin bisa. Di sini dapat kita ketahui bahwa jumlah buruh bangunan di sini lebih banyak dibandingkan dengan dokter bedah. Siapapun bisa menjadi buruh bangunan, tapi tidak semua orang bisa menjadi dokter bedah. Termasuk juga Lionel Messi dan Zulham Zamrun. Berapa banyak orang yang memiliki skill sama seperti Lionel Messi? Saya kira hanya Messi saja. Tapi berapa banyak orang yang punya skill seperti Zulham Zamrun? Banyak sekali, bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia saja yang lebih baik dibandingkan Zulham Zamrun itu sudah jauh lebih banyak, apalagi di Indonesia. Tapi tidak ada yang bisa menandingi skill dari seorang Lionel Messi. Oleh karena itu gaji dari pemain ini lebih tinggi dibandingkan dengan Zulham Zamrun. Kesimpulan dari mempelajari pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan monopolistik kemarin yaitu struktur atau jenis pasar yang mempengaruhi harga dan kuantitas barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen. Dan permintaan suatu faktor produksi itu merupakan permintaan turunan. Permintaan tenaga kerja di sini, permintaan tenaga kerja di sini, permintaan tenaga kerja di sini itu merupakan permintaan turunan. Kenapa dikatakan permintaan turunan? Karena permintaan terhadap tenaga kerja itu dipengaruhi oleh permintaan terhadap produk yang dihasilkan. Sebagai contoh misalnya,
permintaan tenaga kerja perusahaan Wings Food itu dipengaruhi oleh berapa banyak permintaan terhadap produk mie sedap mereka. Kalau misal permintaan terhadap produk mie sedap mereka, artinya mereka harus membatasi jumlah produksi terhadap produk mie sedap. Dan karena jumlah produksinya itu dibatasi, maka jumlah tenaga kerjanya tidak diperlukan atau tidak memerlukan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak. Oleh karena itu, permintaan faktor produksi atau permintaan terhadap tenaga kerja itu merupakan permintaan turunan. Ya, di sini juga sudah dijelaskan karena sangat bergantung pada permintaan barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi tersebut. Permintaan faktor produksi bukan karena barang itu diinginkan secara langsung, tetapi karena barang itu dibutuhkan untuk menghasilkan barang lain yang diinginkan konsumen. Sebagai contoh, permintaan program komputer itu ditentukan oleh permintaan konsumen terhadap perangkat lunak komputer. Permintaan teknisi mobil listrik ditentukan oleh permintaan terhadap mobil listrik. Kalimat di sini menunjukkan bahwa sebetulnya permintaan terhadap tenaga kerja itu bukan karena perusahaan menginginkan dia, tetapi karena itu dipengaruhi oleh konsumen yang membutuhkan produk yang nanti akan dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu, ketika nanti mungkin tenaga kerja digantikan oleh robot atau AI ya, permintaan terhadap tenaga kerja itu tidak akan ada atau mungkin semakin menurun karena pengaruh teknologi tersebut. Faktor produksi atau input banyak. Mengapa tenaga kerja yang dijadikan contoh? Ini saya kira sudah dijelaskan di awal ya. Karena yang pertama, keterkaitan langsung dengan output. Hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan relatif lebih mudah dipahami. Jadi kalau misal semakin banyak, ya bukan semakin banyak ya, tapi pada batas tertentu tenaga kerja yang semakin banyak itu akan menghasilkan output yang jauh lebih besar. Yang kedua, variabilitas dan permintaan fleksibilitas, dampak signifikan pada biaya, dan ilustrasi konsep turunan yang lebih jelas. Dan juga tenaga kerja ini ada faktor di dalamnya yang mempengaruhi, salah satunya adalah keorganisasian. Karena tenaga kerja itu ada labor union atau buruh kerja atau serikat pekerja, itu salah satu yang mempengaruhi kenapa tenaga kerja itu yang menjadikan contoh dalam permintaan faktor produksi. Oke, kita kembali pada peternakan James di sini. Berapa banyak pemeras sapi yang dipekerjakan oleh peternakan James? Dan untuk menjawab ini, James harus mengetahui berapa banyak pekerja yang berkontribusi terhadap outputnya. Produk marginal tenaga kerja, atau lebih dikenal dengan marginal product of labor, adalah peningkatan jumlah output dari satu unit tenaga kerja tambahan. Dan produk permintaan marginal tenaga kerja atau marginal revenue product of labor adalah peningkatan total penerimaan perusahaan yang dihasilkan dari satu unit tenaga kerja tambahan. Jadi kalau marginal product of labor di sini itu berkaitan dengan berapa banyak sih output yang bertambah ketika saya menambah jumlah tenaga kerja. Hampir sama seperti pembahasan yang kemarin terkait marginal cost, marginal revenue. Ini yang berkaitan dengan marginal adalah seberapa banyak penambahan Y ketika saya menambah X. Yang mana di sini Y-nya adalah jumlah output, berapa banyak tambahan jumlah output ketika saya menambah satu tenaga kerja. Itu marginal product of labor. Sementara kalau marginal revenue product of labor di sini, berapa banyak peningkatan total penerimaan atau revenue di sini. Jika saya menambah satu tenaga kerja. Jadi konsep dari marginal, berapa banyak tambahan Y ketika saya menambah X. Nah, di sini dapat kita lihat ketika tenaga kerjanya 0, kuantitas yang dihasilkan adalah 0, ketika 1 menghasilkan 20, ketika 2 orang menghasilkan 38. Dengan harga produknya adalah sebesar 6, yang mana ini tentu saja pasar persaingan sempurna, dan upahnya adalah $60, maka marginal product of labor-nya di sini seiring peningkatan jumlah tenaga kerja di sini semakin menurun. Dari 20, 18, 16, 14, dan seterusnya. Kemudian marginal revenue-nya di sini juga mengalami penurunan ya, sehingga kita dapat
keuntungan marginalnya atau marginal profitnya, yang mana jumlah tenaga kerja yang harus kita pekerjakan untuk memperoleh revenue yang paling optimal adalah ketika marginal profitnya sama dengan nol. Artinya perusahaan itu harus mempekerjakan sebanyak 5 atau 6 tenaga kerja, peternakan James. Yang mana nol di sini antara 5 atau 6. Kenapa kau tidak mempekerjakan sebanyak 10 orang? Logikanya begini, kalau misal suatu perusahaan itu dipekerjakan oleh banyak tenaga kerja, sebagai contoh misalnya, kafe yang berukuran 3 kali 3 meter atau mungkin 10 kali 10 meter ya, yang mana konsumen setiap harinya itu hanya sebanyak 15 atau 20, maka dia tidak perlu mempekerjakan jumlah tenaga kerja yang begitu banyak. 2 atau 3 orang saja sudah cukup. Apa dampaknya ketika dia mempekerjakan tenaga kerja yang banyak? Maka akan ada tenaga kerja yang gabut. Sama halnya seperti ketika mengerjakan tugas, tetapi anggota kelompoknya banyak. Itu kan pasti ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Ketika hanya satu pertanyaan dan itu pertanyaan terkait definisi dari pasar monopolistik, tetapi dikerjakan oleh 5 orang, itu kan saya kira tidak efektif. Sehingga kalau seperti itu ya setidaknya 2 orang sudah cukup. Jadi ada batasnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Dan di sini menunjukkan the law of diminishing marginal return, di mana tambahan return atau profit menurun seiring dengan peningkatan kuantitas input yang digunakan. Karena di sini semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka tambahan profitnya di sini semakin mengalami penurunan karena sudah negatif. Dan ini menunjukkan fungsi produksi yang menjadi latar belakang seiring bertambahnya jumlah pekerja pemerah sapi. Dapat kita lihat dari grafik di sini. Ketika tenaga kerjanya meningkat dari 0 ke 1, ketika tenaga kerjanya sebesar 1 di sini, maka tambahannya itu sebesar 20. Dan masih berlaku tambahan sebesar 20 ketika tenaga kerjanya sebesar 2. Kemudian di sini perlahan mengalami penurunan meningkat sebesar 15 saja. Kemudian ini meningkat semakin menurun gapnya ya setiap peningkatan tenaga kerja ini, dan semakin menurun lagi ketika jumlah tenaga kerja sebesar 10. Oke, di sini sudah saya sampaikan di awal bahwa jika perusahaan menginginkan profit yang paling maksimal, maka dia harus menggunakan tenaga kerja sebanyak 6 atau 5 tadi ya. Tapi di sini di slide yang berikutnya di sini sebanyak 6 kita sepakati. Bagaimana jika perusahaan itu mempekerjakan kurang dari 6 orang? Maka menambah tenaga kerja itu masih menguntungkan selama batasnya adalah sebanyak 6 orang. Bagaimana jika memaksa misalnya harus sebanyak 6 tetapi hanya mampunya sebanyak 3? Maka itu tidak apa-apa. Tetapi ketika mempekerjakan 3 orang, tentu produktivitasnya yang dihasilkan itu tidak sebanyak ketika mempekerjakan sebanyak 6 orang. Dan itu nanti akan berpengaruh terhadap profit yang akan dihasilkan. Jika perusahaan menggunakan tenaga kerja lebih dari 6 orang, menambah tenaga kerja itu akan menyebabkan kerugian. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan mempekerjakan pekerja ketika marginnya profit sama dengan 0 atau MRPL sama dengan W. Jika terjadi penurunan tarif upah tenaga kerja, maka itu akan berpengaruh terhadap kurva, dan ini sebetulnya akan lebih baik jika ya mungkin nanti mahasiswa mempelajari sendiri terkait penjelasan kaitan antara upah MRPL dan jumlah tenaga kerja nanti. Bisa dipelajari lebih lanjut bagaimana terkait aplikasinya seperti apa. Intinya jika terjadi penurunan upah, tadi kan
di data sebelumnya, upahnya itu adalah sebesar $60. Bagaimana jika upah itu mengalami penurunan, tidak lagi 60 tetapi sebesar 30? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Maka yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah menambah jumlah tenaga kerja. Jadi yang semula ketika upahnya adalah sebesar $60 dan tenaga kerja yang paling efisien untuk menghasilkan profit yang maksimal adalah sebesar 6. Ketika upahnya turun menjadi 30 atau 40, maka jumlah tenaga kerja minimal yang harus dipekerjakan untuk memperoleh profit yang maksimal ini nanti akan meningkat, tidak lagi 6, mungkin 10, 11 atau 12. Apa yang menyebabkan kurva permintaan dan penawaran bergeser? Tentu saya kira mahasiswa sudah belajar terkait bagaimana kurva permintaan dan penawaran produk itu bergeser ke kanan atau ke kiri. Faktor yang mempengaruhi kurva permintaan itu bergeser yang pertama adalah harga output. Ketika harga output berubah, maka nilai MRPL akan berubah dan ini menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja itu akan bergeser ke kanan. Misalnya, kenaikan harga apel akan meningkatkan MRPL sehingga pekerja yang akan meningkatkan MRPL setiap pekerja yang akan memetik apel. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan harga apel, maka MRPL menurun, sehingga perusahaan akan menurunkan permintaan tenaga kerja. Hampir sama seperti ketika harga harga sawit itu mengalami peningkatan, maka jumlah permintaan tenaga kerja untuk perusahaan sawit itu akan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena harganya meningkat. Ketika harga meningkat, kita akan berusaha untuk memproduksi sebanyak-banyaknya. Bagaimana supaya kita bisa memproduksi sebanyak-banyaknya? Maka dengan meminta jumlah tenaga kerja yang lebih banyak. Kemudian di sini ada kemajuan teknologi. Tahun 1960 sampai 2017, output yang dihasilkan pekerja Amerika Serikat dalam 1 jam itu meningkat sebesar 215%. Alasannya adalah kemajuan teknologi. Tetapi teknologi ini itu ibarat pedang bermata dua. Ini perlu diingat ya bahwa kemajuan teknologi terhadap permintaan tenaga kerja itu ibarat pedang bermata dua. Karena apa? Karena ketika teknologi itu ada untuk menggantikan tenaga kerja, maka itu akan berdampak negatif terhadap permintaan tenaga kerja. Tetapi ketika teknologi itu ada untuk mengefisienkan atau untuk mempermudah tenaga kerja dalam menghasilkan produk, maka itu akan meningkatkan jumlah tenaga kerja terhadap jumlah tenaga kerja yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Mohon dipelajari lebih lanjut terkait teknologi yang